Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhan netizen semuanya. Alhamdulillah, baru saja tadi siang saya kedatangan kitab-kitab yang saya belanja di platform marketplace warna orange. Dan yang saya beli ini uniknya adalah kitab-kitab bekas. Bekas tapi masih berkualitas. Dan bekasnya ini juga agak unik lagi. Kenapa? Karena kondisinya tidak mulus. Jadi sudah ada sobek-sobek karena lapuk terkena lembabnya ruangan. Jadi saya belinya di salah satu seller yang memang sedang bersih-bersih perpustakaan pribadinya sih sepertinya. Nah, itu beliau menjual sebagian kitabnya yang termakan oleh lembab. Jadi banyak kotoran-kotoran, bisa dilihat ya tampilannya. Jadi ada bercak-bercak kotor, ada sobek-sobek, dan juga berdebu. Nah, ini saya banting-banting bukan dengan niatan menghinakan hadis-hadis Rasulullah. Nah, di dalam kitab ini yang saya beli adalah Sunanun Nasa'i, dan yang kedua itu adalah Sunan Ibnu Majah. Adapun yang kondisinya masih mulus, yaitu yang sedang saya pegang ini Tafsirul Jalalain, kemudian kutaib-kutaib kecil yang biasa dikaji di pesantren-pesantren. Jadi ada bab fikih, ada fan fikih, ada fan lughah, ada fan macam-macam ini. Fan akidah juga ada, fan adab juga ada. Nah, ini saya belanja semua ini hanya Rp475.000. Jadi 7 jilid kitab hadis, dan entah berapa banyak ini ya jumlahnya, plus kitab tafsir Jalalain. Nah, itu kalau beli baru tentunya bisa-bisa mencapai 1 jutaan. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Jadi banyak yang robek-robek. Nah, saya banting-banting, tujuannya adalah supaya bersih dari kotoran dan bisa dinikmati dan tidak menyakiti hidung karena debunya. Nah, sebetulnya saya juga punya beberapa kitab koleksi saya pribadi yang terkena lembab di perpustakaan pribadi saya. Saya bilang perpustakaan karena jumlahnya banyak, sudah lebih dari 1000 koleksi pustaka. Nah, ini terkena lembab, padahal hanya lembab karena hujan satu kali yang tembus ke tembok rumah saya. Lah, kok ternyata tembusnya sampai ke kitab-kitab. Nah, ada bercak hitam ini seperti jamur ya, dan kalau digosok itu bisa keluar dan bisa terlepas memang. Tapi untuk bercak bekas airnya menempel sangat kuat, jadi harusnya disetrika memang kayaknya. Tapi kalau nyetrika, untuk kertasnya sebelum disetrika itu harus ditempeli dengan kain atau kertas putih kosong. Biasanya nanti tinta dari kitab yang kita halaman yang kita setrika itu akan menempel ke media yang menjadi lapisan setrika kita. Jadi jangan langsung halaman itu kita setrika langsung, jangan ya. Nah, juga apa caranya, selain saya bersihkan dengan sikat untuk debu-debunya, dengan sikat tapi pelan ya, jangan keras-keras untuk membersihkannya. Itu kemudian saya jemur berkali-kali. Ini sudah entah hampir 10 kali kitab-kitab ini saya jemur. Ya, kelihatan kan kotoran-kotorannya, tapi untuk teksnya masih bisa dibaca. Dan yang terpenting tidak ada teks yang hilang. Kalaupun teks ada yang hilang, saya bisa mengcross-checknya di Al-Maktabah Asy-Syamilah software itu ya, atau melalui website-website
hadis seperti dorar.net atau wakfea.net dan website-website lainnya. Bercak-bercak kadang juga meninggalkan tekstur ya kadang. Jadi kertasnya itu muncul teksturnya. Nah, kotor banget ya. Sebetulnya dibersihkannya pakai tisu aja. Karena sifatnya ini kertas kan berasal dari kayu. Nah, ini juga ada yang saya jemur. Yang barusan beli tadi saya jemur sekarang supaya lembab di kertasnya hilang. Ya, karena mampunya baru beli yang bekas, saya beli yang bekas dulu, yang penting dipakai ngaji. Nah, ini dia juga banyak kan? Nah, itu kelihatan sekali banyak kotoran-kotoran akibat debunya. Kadang juga muncul hewan-hewan juga. Nah, ini dia. Muncul hewan-hewan semacam kutu begitu ya. Nah, setelah saya jemur, saya tumpuk, saya tindih dengan kitab-kitab yang masih bagus supaya gelombang kertas masing-masing halaman itu tidak parah ya. Jadi biar agak pipih. Saya tekan, saya tindih dengan kitab-kitab yang lainnya. Padahal luarannya masih lumayan ya. Untuk covernya meskipun ada yang parah. Nah, ini parah. Covernya sudah terkelupas. Ya, mampunya begini laki-laki, yang penting teksnya masih bisa dibaca dan semoga bermanfaat bagi saya. Ayuhan netizen rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada ma'asyiral viewers wa subscribers yang punya tips-tips untuk mereparasi kitab yang lembab dan rusak semacam punya saya tadi. Kasih komentar ya. Dan sebetulnya kalau kita punya koleksi kitab banyak, itu kita harus betul-betul jaga ya. Kita harus amankan dari air, dari kutu ya, itu paling harus kita jaga. Sebetulnya kalau boleh saran kepada produsen kitab-kitab, dibikinkanlah semacam mika plastik untuk bentuk yang pas dengan kitabnya. Jadi kayak Al-Quran per juz, tahu ya pemirsa ya, Al-Quran per juz biasanya ada cover box, tapi ada juga yang berupa mika dan berbentuk dompet. Untuk Quran per juz ya, berbentuk dompet, ada yang mika bening. Nah, itu cobalah, kalau boleh saran kepada produsen kitab-kitab, selain bentuk kardus box yang sesuai dengan kitabnya ukurannya, itu mbok ya dikasih bentuk yang sesuai dengan kitabnya, tapi berupa mika yang transparan, jadi supaya tetap terlihat bagus begitu ya. Nah, itu Masya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga dari kelembapan dan juga dari kutu. Sebetulnya ada juga cara yang saya lakukan di perpustakaan pribadi saya. Itu saya untuk menjaga dari kutu atau dari lembab, itu saya kasih kapur barus. Kapur barus saya lempar gitu aja, saya taruh di sela-sela antara kitab dan rak bukunya. Mungkin itu bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Dan sebetulnya sering-sering buka-buka kitab kita supaya apa? Supaya tidak kedahuluan sama ngengat atau rayap dan lain semacamnya. Semakin sering kita pakai ngaji, maka kitab itu akan semakin awet. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Keirian ada cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.